Kita sudah menjadi orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan, yang telah memberikan kepada kita anak yang tunggal, sehingga kita tidak turun dihukum dalam penghukuman yang kekal, saudara, maka langkah yang kita lakukan adalah bersaksi. Allah memanggil kita untuk bersaksi bagi Dia, untuk menceritakan kebaikannya, untuk menceritakan kemuliaan Allah. Kita kabarkan kabar baik ke dunia, sehingga orang-orang yang belum mengenal Allah kita, mereka percaya. Amin. Nah, hal ini bukan hanya dikatakan di dalam perjanjian baru, Bapak Saudara, tapi dalam perjanjian lama. Allah memerintahkan kepada umat Israel supaya menceritakan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16. Kita mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-34. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhan yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segala bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersama-sama 1, 2 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya ulangi dalam ayat yang ke-23 dan 24. Yang berkata begini, saudara, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada waktu kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tugas kita adalah untuk mengkabarkan berita Injil, untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah kita. Kita memberitakan kabar baik bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab firman Tuhan yang berkata, tidak ada juru selamat yang lain di luar aku. Hanya Dia saja Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain. Itulah sebabnya yang dikatakan tadi dari 26, Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Allah kita adalah Allah apa? Allah yang menciptakan langit, bumi, serta isinya. Kita memiliki Allah yang sejati. Allah kita bukan Allah ide, bukan Allah ilusi, saudara, tetapi Allah yang benar-benar nyata. Sering saya katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang sejati. Sebab kenapa? Karena Ia menyatakan dirinya kepada umatnya. Mana ada Allah yang lain yang menyatakan dirinya? Ia bisa berbicara kepada umatnya seperti seorang sahabat. Bahkan kita lihat bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini. Begitu dahsyat dan luar biasa Allah kita. Itulah sebabnya sekali lagi ayat ini berkata tadi, sebab segala bangsa-bangsa adalah berhala,
seperti Dia? Allah mana seperti Allahku? Jawabannya, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Ya kota bentengku, menara kekuatan bagi orang yang percaya padanya. Telah terbukti, sering saya saksikan di sini, saudara, bagaimana umat Israel dalam pemeliharaan Tuhan 40 tahun lamanya di gurun pasir. Pemeliharaan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Allah mana seperti Allah yang disembah oleh orang Israel, saudara? Allah yang kita sembah dalam Yesus tidak ada. Itulah sebabnya Bapak-Bapak dan Saudara, perbuatan Tuhan yang luar biasa itu kita harus ceritakan. Dikatakan tadi, saya ulangi di ayat 23, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Artinya bahwa untuk bersaksi bagi Tuhan itu bukan hanya musiman, tetapi hari ke sehari. Hari apa? Hari ke sehari. Bukan hanya pada waktu hari Minggu. Hari ke sehari. Kita ceritakan apa? Apa yang kita ceritakan? Perbuatan Tuhan yang luar biasa. Supaya apa? Orang mengenal Allah kita. Satu kali dua bagi Allah agar semua manusia diselamatkan. Dia telah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, Tuhan kita, sebagai juru selamat dunia. Sebab bagi siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tidak akan mati dalam kekekalan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi ada harapan bagi orang yang sudah ada di dalam dosa. Asalkan mereka datang kepada Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan. Mungkin engkau berkata, masa laluku penuh dengan pemberontakan, masa laluku penuh dengan dosa. Ingat, darah Yesus terlalu mahal untuk membayar segala dosa dan kesalahan kita, saudara. Tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, asalkan kita datang dan percaya kepada Tuhan. Hal ini yang perlu kita beritakan, hal ini yang perlu kita kabarkan kepada dunia. Kalau orang-orang di luar sana, saudara, Tuhan mereka, saudara, tidak jelas, tetapi Allah kita jelas. Dia telah membuktikan dirinya, dan Dia telah menyatakan dirinya kepada dunia. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, saudara, bangsa-bangsa yang lain gemetar mendengarkan nama Tuhan semesta alam. Dia memang Allah yang besar. Itulah sebabnya Dia berkata, berilah kemuliaan bagi kemuliaannya. Kita sembah Dia seperti tadi waktu kita puji-pujian tadi memuji Dia. Jangan irit suara, jangan pelit untuk kita menyembah Tuhan. Ceritakanlah lewat pujianmu, lewat pengagunganmu kepada Tuhan. Di situ pun salah satu kesaksian kita. Roh-roh yang ada di dalam dunia ini mendengar bahwa kita memiliki Allah yang hebat. Dan dimanapun kita berada, kita harus bersaksi. Bagi siapa? Bagi Tuhan Allah kita. Sebab keselamatan hanya bagi Dia. Firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ingat apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Perhatikan saudara, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar janji, saudara. Itu benar-benar nyata. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama sampai dengan ayat ketiga di dalam pasal 14 Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dia berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagi. Ini adalah merupakan suatu kepastian bahwa Allah kita ke sorga menyediakan tempat. Dan Ia datang ke dalam dunia untuk menjemput orang-orang percaya. Bukan hanya sekedar janji, tetapi benar-benar Dia adalah berasal dari sorga. Kalau nabi-nabi yang lain hanya memberitakan sorga, saudara, tetapi belum pernah ke sorga.
juga di sebelah kanannya yang berkata, ingatlah aku kalau engkau nanti datang sebagai raja. Tapi ia berkata hari ini juga, aku berkata kepadamu, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya dia memberikan jawaban pada waktu orang bertanya kepada, meminta kepadanya, saudara. Kalau yang lain itu hanya janji, tetapi Tuhan Yesus memberikan bukti. Haleluya. Makanya terlalu rugi Bapak Ibu Saudara kalau kau meninggalkan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Terlalu mahal harganya engkau meninggalkan Allah yang luar biasa itu. Sebab di luar Dia tidak ada engkau mendapatkan hidup yang kekal. Sekali lagi saya katakan, Allah kita adalah Allah yang sejati, yang telah menyatakan dirinya kepada umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk bersaksi. Tema hari ini berbicara tentang bersaksi bagi Allah, karena ini adalah panggilan kita. Mengapa kita harus bersaksi? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dia berkata, apa yang dikatakan di sana? Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pada waktu Yesus naik ke surga, Ia memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan Dia berkata sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, pada waktu engkau menerima Yesus, sesungguhnya engkau diberikan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Karena Ia berjanji bahwa Ia memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Hanya yang menjadi persoalan adalah bagaimana tanggapan kita, respon kita terhadap pemberian Tuhan Yesus itu, yang Roh Kudus bagi kita. Karena kalau orang Kristen itu hanya menjadi orang Kristen yang pasif, saudara, tidak menjadi aktif. Nah, untuk itu kita dipanggil untuk bersaksi. Mengapa kita harus bersaksi? Agar kita menjadi saksi Kristus, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Iman kita semakin kuat. Saya ulangi, mengapa kita harus bersaksi? Sebab jika kita bersaksi, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Iman kita semakin kuat. Jadi poin yang pertama, kenapa kita bersaksi? Agar iman kita kuat, agar kita tetap percaya. Saudaraku, pada waktu engkau memberitakan kesaksianmu, sungguh di situ juga akan engkau terhibur. Pada saat engkau menguatkan orang yang lemah, di situ juga engkau menjadi kuat. Ada guru saya dulu, waktu dia berkata kepada saya, padaku, kalau engkau mengajarkan orang lain, maka sesungguhnya engkau telah mengasah kepintaranmu. Kalau engkau juga bersaksi bagi orang lain, engkau dalam keadaan lemah, engkau menguatkan orang lemah, di situ juga engkau akan kuat. Siapa di antara kita yang punya pergumulan? Saya sendiri, saya punya pergumulan, saudara. Hanya saya menyembunyikan, nggak perlu saya ceritakan pergumulan saya. Nanti jemaat bilang, nanti apa aja ini, jangan-jangan doa di kuping ini sama bagaimana. Ada banyak persoalan pergumulan kita. Kita lagi bergumul gedung gereja, saudara. Ini terlalu kecil di tempat ini untuk kita beribadah. Kita lagi bergumul, Tuhan tolong kami. Di dalam doa dan puasa kita berdoa, Tuhan tolong kami, supaya kami memiliki gedung yang layak. Tidak muat gedung ini. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau kalian bertepuk tangan itu, aduh susah banget, ya kan? Kita menyadari akan hal itu. Tadi enak banget lagunya, kita berjoget, kita kita melompat-lompat, tetapi karena memang tempat sempit, bagaimana? Kita berdoa, Tuhan tolonglah di kota Daud, Tuhan. Berikan kepada kami gedung yang layak. Biarlah lebih luas lagi. Amin. Iya.
Tapi saya percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, doa kita pasti didengar. Kita nggak punya donatur, tetapi kita memiliki donatur yang hebat, yaitu Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah dalam Yesus Kristus. Asalkan kita tetap terfokus kepada Dia, Dia akan memberikan apa yang kita minta. Ya, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan memperbuatnya, supaya nama Bapa dimuliakan di dalam Anak. Haleluya. Pada waktu kita bersaksi, kita sedang menguatkan orang, kita juga akan dikuatkan. Saat orang lagi dalam susah, kita memberikan kepada mereka penghiburan melalui firman Tuhan, maka kita juga terhibur. Karena pemberitaan firman Tuhan itu, saudara, seperti pedang bermata dua. Saat kita menasihati orang lain, sesungguhnya kita juga, firman Tuhan itu menasihati kita. Jadi jangan berkata bahwa hanya untuk dia. Kadang-kadang kan kita dengar firman Tuhan itu untuk dia itu, ya kan? Padahal sebenarnya untuk dia dan untuk kita semua. Karena tidak ada yang bisa mengubah hati seseorang kalau bukan karena anugerah Tuhan melalui firman. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Makanya kalau suami keras hatinya, jangan kau ubah dengan omelanmu. Berdoa. Begitu juga istri. Kalau ada istri yang keras hati, nggak apa-apa, doa aja. Bawa kepada Tuhan. Amin. Karena tidak bisa kita mengubah orang lain, saudara. Hanya Tuhan Allah kita. Kita meminta kasih karunia Tuhan. Tuhan, ubah istri saya. Aku tidak mampu untuk melakukannya. Ubah suami saya yang bebal, supaya Tuhan berbalas kasihan, saudara. Tapi jangan bilang sama suamimu bebal. Dia hanya di dalam doamu aja, Tuhan. Suamiku bebal banget, Tuhan. Istriku begitu orangnya, begitu cerewet. Datang kepada Tuhan, ya. Nanti Tuhan datang. Apakah itu lewat mimpi? Dia bilang, kalau kau nggak berubah, awas, malam ini ku ambil nyawamu. Kalau udah seperti itu, dia bilang, ya ampun Tuhan, aku mau berubah. Ya, makanya kalau kita dengar perkataan kita ngomong, ya akhirnya timbul pertengkaran, ya tidak menjadi saksi. Makanya kalau suami istri bertengkar terus, udah, ya, minta kepada Tuhan, berdoa. Haleluya. Jangan curhat kepada orang lain. Termasuk mertuamu, jangan engkau curhat. Curhat sama Tuhan. Nanti kalau mertuamu nanti engkau cerita, dia bilang, udahlah, cerai aja. Syukur-syukur kalau mertuamu itu adalah pendeta atau udah takut akan Tuhan. Kalau enggak, dia bawa kamu kepada hal-hal yang benar. Ya, bawa ke Tuhan. Haleluya. Bersaksi bagi Tuhan. Engkau bersaksi, engkau juga akan kuat. Yang kedua, kenapa kita harus bersaksi? Kita akan hidup dalam pertobatan, hidup semakin benar, dan hidup semakin kudus. Jadi pada waktu kita bersaksi, waktu kita pertama sekali, saudara, justru menjaga kita dalam terus-menerus untuk bertobat setiap hari. Roh kita dibaharui dari hari ke sehari. Sungguh Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Nggak ada. Makanya kalau engkau melihat suamimu ngorok, ya kan, yang tandanya nggak sempurna. Jangan sampai engkau bilang nanti, kenapa kawin sama orang ini? Ngoroknya yang besar, kerjanya malas. Ya, enggak saudara. Ya, jadi melalui itu kita akan disempurnakan hari demi hari. Seperti yang saya katakan tadi, pada waktu kita berbicara firman Tuhan itu akan menyempurnakan kita.
terus-menerus akan mengingatkan kita akan dosa. Makanya kita harus menjadi orang Kristen yang aktif, bukan menjadi orang Kristen yang pasif. Aktif untuk berdoa, aktif untuk menyembah Tuhan, aktif untuk bersaksi. Kalau tidak, demikian kita akan terseret, saudara. Kalau hari ini kita berkata aku kuat, tetapi engkau menjadi orang yang pasif dalam iman percayamu, maka enggak mungkin kau bisa bertahan kuat. Kalau engkau menjadi pasif, engkau akan ditarik oleh daripada kekuatan dan keinginan dunia ini. Kenapa kita harus beribadah, saudara? Ada orang yang mengatakan bahwa ya cukup aja saya beribadah di YouTube atau di mana itu, di online. Bagus. Tetapi sesungguhnya apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara, sebenarnya ibadah itu berinteraksi. Supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam online itu bisa saja kau sembunyikan borokmu, tetapi pada waktu kau bersaksi dengan sesama yang di dalam persekutuan, saudara, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi tidak salah kalau kita beribadah untuk online, nggak masalah. Tetapi ini jauh lebih penting, saudara, untuk kita berinteraksi dengan sesama saudara seiman, untuk kita bisa kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, bisa kita tahu apa yang jadi persoalannya. Pak, sudah utara jadi persoalan, Pak, bisa saya doakan. Kalau di online mana ada? Semuanya itu, saya kalau online saya pakai jas, saudara. Bagus-bagus semua. Ya. Beda kalau seandainya saya itu doa dan puasa bersama-sama dengan para pendoa, mereka tahu doa saya. Apakah lagi belepotan atau bagaimana? Ya. Apakah saya terlambat untuk doa? Tahu semua. Ya, dan di situ bisa kita saling menguatkan. Tidak salah kita memberitakan Injil. Bahkan kalau perlu, itu kita juga akan mengkaji untuk live streaming, saudara. Kita pakai teknologi yang lebih bagus ke depan untuk memberitakan Injil. Tetapi tidak cukup dari itu. Amin, saudara. Ya, kita harus bersaksi supaya kita kuat yang di dalam pertobatan dan semakin kita dikuduskan. Makanya apa yang dikatakan di dalam apa tadi? Di dalam Tawarid tadi, berilah pada Tuhan kemuliaan untuk kemuliaan namanya. Di dalam ayat mana tadi itu? Ya, ayat 29 yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Engkau datang kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Engkau datang beribadah kepada Tuhan, jangan berantem dari rumah. Sering saya katakan, saudara, kalau engkau beribadah itu harus engkau mempersiapkan hati. Jangan sampai nanti datang beribadah, udah bagus khotbahnya, udah bagus pujian penyembahannya, undang-undang hari ini, ingat dosa istrinya, ingat dosa suaminya. Jadi bukan lagi terfokus kepada Tuhan, saudara. Padahal kita datang ke gereja beribadah itu untuk apa? Menyembah Tuhan. Bukan untuk ingat-ingat dosa orang. Semua kita tanggalkan semua. Keegoisan kita tanggalkan pada waktu kita ada di dalam rumah Tuhan. Semua kita berkata, segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Dia. Sehingga pujian pengagungan kita itu menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan. Tinggalkan segala masalah pergumulanmu, tinggalkan dulu itu di pintu gereja. Engkau masuk di dalam ruang ibadah ini, engkau berkata, Tuhan yang mulia, Dia saja yang kuagungkan dan kumuliakan. Saya percaya kita tidak pulang dengan kosong kalau kita memiliki hati seperti ini. Karena Roh Kudus akan ada masuk di dalam hidup kita, saudara. Dia akan membuka hati kita dan firman-Nya akan berakar dalam hati kita, sehingga kita tidak pulang dengan kosong, tetapi membawa anugerah, membawa sukacita, dan kita bersaksi semua hari di tempat ini dan melakukan perkara-perkara yang ajaib.
Orang-orang yang sakit mereka akan dijamah oleh Tuhan. Mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga di luar sana, dimanapun engkau berada, engkau menjadi saksi. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita bersaksi? Yaitu hidup, kita akan hidup secara aktif dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, saudara, untuk menuntun langkah kita. Amin. Sehingga kalau kita melakukan segala apapun kegiatan kita, bukan kita mengandalkan hebat dan gagah kita, tetapi ada peran Roh Allah yang menuntun kita. Sering saya katakan di dalam Amsal 10 ayat 10 bahwa segala sesuatu orang yang berhasil itu apa? Apa yang membuat kita berhasil? Karena hikmat. Kalau kita berkata aku berhasil karena aku kerja keras, lihat tukang buruh sana. Mereka lebih keras dari bapak ibu saudara. Tapi apakah mereka berhasil? Belum tentu. Jadi bukan patokannya yang kerja kerasnya, tetapi sejauh mana engkau mengandalkan Tuhan dalam segala hikmatnya. Sering saya katakan dalam Khotbah 10 ayat 10, dia berkata bahwa apa? Ya, besi bukan. Coba lihat Khotbah 10 ayat 10. Bukan besi menendang ke besi, salah. Iya. Khotbah 10 ayat 10. Apa? Siapa yang cepat menemukan? Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Iya, kalau besi menjadi tumpul, maka engkau akan mengeluarkan tenaga besar. Makanya jangan heran engkau pulang dengan tenaga yang besar, engkau lemah. Engkau lemas di rumah. Hari demi hari engkau alami itu. Ya. Karena kita bukan semakin muda, tapi semakin tua. Engkau tidak mungkin engkau bekerja seperti pada waktu masa muda. Tetapi apa yang dikatakan di sana, yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau ada orang yang berkata, Mas saya bagaimana cara berhikmat? Bagaimana saya untuk berhasil? Ya hikmat. Bagaimana untuk berhasil? Cintai firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu memberikan kepada kita hikmat. Nah, Roh Kudus akan menuntun kita. Kita perlu Roh Kudus. Karena Yesus yang berkata yang memberikan kepada kita penolong yang lain. Supaya jangan engkau mengandalkan kehebatanmu, kekuatanmu, tetapi engkau mengandalkan Tuhan dalam tuntutan Roh-Nya. Kalau Tuhan yang menuntun kita, saudara, percaya kita tidak akan mengalami kegagalan. Andaikan kita mengalami, tetapi Tuhan akan ulurkan tangannya. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu, orang yang benar itu sekalipun mereka jatuh, tetapi tidak akan jatuh tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang kita. Haleluya. Bagaimana kita bersaksi? Bagaimana kita bersaksi? Di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 20 yang berkata begini. Coba lihat Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Berarti yang pertama adalah bagaimana kita bersaksi, yaitu memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Inilah tugas utama kita sebagai duta kerajaan Allah. Amanat agung Tuhan ini adalah tugas utama. Setelah kita menerima keselamatan, maka tugas kita adalah ini, amanat agung. Pergilah. Yang mengutus kita ke tengah-tengah dunia yang gelap ini. Yang mengutus kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala.
Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudaraku, tugas ini bukan hanya tugas pendeta. Tugas ini adalah tanggung jawab kita yang dipercayakan Tuhan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya kita harus menjadi jemaat yang aktif. Dalam hal apa? Membaca firman Tuhan. Di dalam gereja kita aktif di dalam untuk membaca Alkitab setiap hari. Jangan lalukan hari-harimu tanpa engkau membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan cikailah firman Tuhan itu. Makanya apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 119, saudara, aku telah melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi firman-Mu sangat luas. Firman Tuhan itu melebihi kesempurnaan, batas kesempurnaan manusia, saudara. Melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Maka di dalam Mazmur itu dia berkata, aku telah melihat orang-orang bijaksana, tetapi hikmat lebih besar daripada orang yang mencintai hukum-hukum-Mu. Jadi hikmat Allah diberikan kepada kita saat kita berlangkah di dalam firman Allah. Maka itu sebabnya kita harus menjadi orang yang cinta firman Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Allah? Yaitu jika kita mencintai firman Tuhan, mencintai perintah-perintah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus belajar terus-menerus, saudara, untuk boleh kita bertumbuh di dalam firman. Kita harus seimbang di dalam belajar. Kalau anak-anak sekolah bisa belajar secara sekuler, apa fisika, apa matematika, tapi ingat saudara, tidak ada arti semua kepintaran tanpa disertai oleh Tuhan. Sebab itulah yang menjaga langkah kita, yaitu firman Tuhan. Itulah yang menjaga kita. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kita harus memberitakan ini. Jadikanlah gaya hidup kita untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saudara fasih untuk berbicara tentang firman Tuhan, tapi setidaknya saudara, gaya hidup kita yang bisa kita menjadi Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Makanya poin yang kedua, bagaimana kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa bersaksi, yaitu menyatakan Kristus melalui sikap dan perbuatan kita. Lewat hidup kita, saudara. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nanti kalau seandainya kita seperti orang yang tidak mengenal Allah, padahal kita rajin beribadah, nah ini juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi jadikan hidupmu sebagai saksi-saksi Kristus. Relakan dirimu sebagai saksi-saksi Kristus. Pada waktu kita belum mengenal Allah, cerewetnya luar biasa. Setelah kita mengenal Allah, masih cerewet juga. Oh, ya, harus berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah saat ku serahkan semua yang ku kasih, kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Kekristenan itu harus ada perubahan. Harus ada perubahan.
Apa yang kita cintai dulu, kita harus tinggalkan itu. Tinggalkan semua itu. Kedagingan kah, keangkuhan hidup kah, keinginan mata kah, harus tinggalkan semua itu. Semua itu bukan berasal dari Allah. Semua harus kita tinggalkan semua. Unsur-unsur cinta dunia harus kita tinggalkan. Tetapi mari kita mengenakan kasih Kristus dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu Saudara, sering kita berdusta sama Tuhan, saudara. Pada waktu Tuhan menolong kita, kita berjanji. Pada waktu kita dalam kesusahan, kita berkata, Tuhan. Ada saya ingat ada seorang pelaut. Pernah dengar ya? Saksi seorang pelaut, janji seorang pelaut. Pelaut ini dia dihadap oleh badai. Wow, hampir tenggelam. Dia berdoa, Tuhan, asalkan Engkau lepaskan aku dari badai yang mengamuk ini, aku akan mempersembahkan Tuhan kepadamu seekor sapi. Lalu Tuhan dengarkan doanya di surga. Lalu Tuhan meredakan badai. Lalu ia mengayuh perahunya terus menuju pulau. Kelihatan pulau. Wah, dia ingat-ingat. Wah, pencaharianku tidak seberapa. Ini seekor sapi saya kasih. Ini paling saya bawa ke rumah ini paling 2 ekor sapi atau 1 seekor sapi, karena memang dia adalah seorang nelayan yang luar biasa. Ya, tapi dia hitung-hitung, dia pakai kalkulator. Dia bilang, wah, kalau begitu nanti sapinya saya kasih, tinggal nanti hanya setengah sapi sama saya. Berarti habis dong. Dia bilang, Tuhan terlalu besar. Udah Tuhan, saya kasih kambing aja. Itu yang saya kasih. Ya udah, sampai dia nyampai di tepi laut, di pantai maksud saya. Dia bilang, udah selamat dia, enak. Tuhan terlalu besar. Terlalu besar Tuhan. Udahlah seekor ayam aja. Soalnya gitu. Soalnya kalkulator manusia ini itu canggih banget. Wah, ya udah, nyampe di rumah, dia bertemu anak istrinya, oh gembira, oh ketawa semua. Aduh papa, udah selamat, puji Tuhan papa. Jadi itulah kata anak-anaknya. Setelah itu, bapak nelayan ini, pelaut ini, dia lupa karena saking girangnya. Dia telah menerima berkat, ya, dan segala macam. Dia bertemu dengan anak istrinya. Dia bilang, Tuhan terlalu besar itu ayam. Telur aja lah. Dia udah makan, ya, itu pun gak jadi. Suatu ketika, karena namanya nazar itu selalu dikejar oleh Tuhan. Akhirnya dia jatuh miskin. Dia jalan-jalan di pinggir laut. Dia ingat akan lautan bebas, di mana ia pernah hampir mati di lautan itu. Dia ingat akan janjinya, oh jangan-jangan ini karena saya sudah bersalah sama Tuhan. Lalu dia berkata sama Tuhan, dia berdoa di pinggir pantai, Tuhan, kalau gara-gara itu nazarku di laut waktu saya berjanji, kan aku sudah di darat sekarang Tuhan, urusan di laut jangan bawa di darat. Itu yang terjadi. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya, ini adalah tidak menjadi kesaksian. Kehidupan seperti begini yang sering ingkar, baik kepada sesama apalagi kepada Tuhan, ini tidak menjadi kesaksian, saudara. Bagaimana janji kita kepada sesama? Ada banyak orang yang suka sekali berjanji. Ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara berjanji, saudara, tetapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Itu kata nyanyian Elvi Sukaisi.
hafal. Benar nggak yang disukai sih? Benar ya? Kau yang berjanji, kau yang berjanji. Ya, kau yang menikah. Ini saudaraku kekasih. Ya, atau pada waktu kita dalam keadaan sakit, Tuhan, asalkan Engkau sembuhkan aku akan setia pada Tuhan. Asalkan Engkau memberkati pekerjaanku, usahaku, aku semakin setia sama Tuhan. Lalu Tuhan dengan janji, apa doanya? Saat sudah berhasil, orang banyak kita lupa akan janji kita sama Tuhan. Sering kita lupa, saudara. Padahal Tuhan tuntut kesetiaan. Terlalu hebat Tuhan untuk menolongmu. Jangan hitung-hitungan pakai kalkulator yang hebat sama Tuhan. Kalkulator Tuhan itu lebih dasar daripada kalkulator kita. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Asal engkau penuhi apa yang engkau janjikan dan engkau setia kepada. Terlalu ajaib Tuhan untuk memberkati setiap orang yang menepati janji di hadapan Tuhan. Makanya kenapa kalau kita lihat di Mazmur 15, saudara, jelasnya berkata, siapakah yang naik di atas gunung Tuhan selain daripada mereka yang suci hati dan kudus hatinya. Sekalipun mereka rugi, tetapi mereka akan menepati janji. Saudaraku kekasih Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang benar-benar menjadi saksi, baik bagi Allah maupun juga bagi sesama. Ini mari kita renungkan hari-hari yang kita lalui. Saya berjanji kepada Tuhan, kenapa saya ambil keputusan untuk menjadi pendeta? Karena ini nazar saya. Dan tidak perlu saya ulang lagi kesaksian saya, saudara. Dari keluarga yang tidak ada apa-apa. Saya bisa sarjana, saudara, itu suatu hal yang luar biasa. Kalau dilihat dari segi apapun, tidak ada potongan. Tidak ada, boleh ada gaya, tetapi potongan nggak ada. Saya bisa sarjana, ya, nggak ada. Kalau saya lihat dari keluarga, nggak bisa, nggak mampu, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang bahwa saya orang yang itu, saya lebih lagi kalau saudara tinggal di kampung yang tidak ada, hampir tidak ada penghuni. Jangan-jangan bisa cium kota Jakarta, cium kota Gunung Sitoli aja di Nias. Itu suatu mujizat sama saya. Bila aku renungkan itu, saya bilang, Tuhan, siapakah aku? Ada orang Nias di sini yang tahu, ya daerah saya, ya setidaknya mereka dengar. Kalau saya pergi ke Gunung Sitoli aja, hanya seumur hidup, hanya satu kali waktu itu. Ya, nggak bisa, saudara. Karena saya aja nggak ada motor di sana, nggak ada. Sepeda aja boro-boro ada. Nggak ada. Kemana-mana jalan kaki. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat saya di Jakarta, saya bilang itu melebihi daripada apa yang kupikirkan dan doakan. Semua saya tinggalkan. Bukan pada waktu saya ada usaha, saya orang yang gagal, saudara. Tapi ini komitmen saya tinggalkan. Saya bersyukur istri dengan anak-anak menerima ini semua. Ini adalah komitmen. Sekalipun misalnya secara matematika, hitungan kalkulator, dulu waktu saya punya usaha, segampang Bapak Ibu Saudara. Untuk membawa anak-anak pergi kemana, itu gampang. Semua ada duit. Kemarin saya bawa anak saya. Mereka bilang saya, papi, kapan kita beli mobil? Saya bilang, nanti kalau Tuhan izinkan. Tapi jangan pernah ada keinginan-keinginan itu. Senangkan aja hati Tuhan. Pas sedang hutan kemarin kami pakai mobilnya. Senang banget anak saya. Saya setir. Dia bilang udah berapa tahun kita nggak naik mobil seperti ini, tapi semua keluarga kita. Saya bilang nggak apa-apa, nak. Itu mendidik kita supaya kita semakin rendah hati. Haleluya. Saya nggak malu menyaksikan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Siapa saya? Dan saya nggak berkeinginan untuk jadi kaya, saudara. Nggak ada keinginan saya. Hanya yang saya katakan, Tuhan jangan sampai Tuhan dipermalukan dengan hidup saya. Sebab aku telah mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Nggak perlu saya bercita-cita tinggi bagaimana. Soal bagaimana Allah memberkati anak-anak nanti ke depan, saya nggak tahu. Saya serahkan semua di dalam tangan Tuhan.
Yang penting bagi saya bagaimana saya bisa melayani Tuhan. Haleluya. Saya layani. Sekalipun hanya 1-2 orang jemaat, kalau saya berkhotbah, saya semangat untuk berkhotbah. Tidak saya memilih-milih harus banyak orang dulu baru saya semangat. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, saat kita semangat baru banyak orang baru. Kalau kita Bapak Ibu Saudara nggak ada dalam kamus itu, mau hanya 1 orang, mau 2 orang, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Makanya ini poin yang ketiga, ya, melayani Tuhan dengan sesama. Ya, poin yang ketiga bagaimana kita bersaksi yaitu melayani. Melayani. Harus kita melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah melayani kita terlebih dahulu. Ia memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Ia telah mati bagi kita. Bagaimana mungkin kita tidak mau membalas kasih anugerah Tuhan, walaupun kita tidak mampu seumur hidup kita untuk bisa membalas kasih dan anugerah Tuhan itu. Harus kita melayani. Selalu manusia, kerja buat Tuhan, selalu manusia. Saudaraku, melayani itu bukan harus kau dihargai orang. Ada banyak orang melayani mengambil bagian supaya nanti saya dihormati, semakin aku banyak orang dipandang hebat, bukan. Pelayanan bukan itu. Tapi pelayanan itu adalah pendudukan diri di hadapan Tuhan, membalas anugerah Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Makanya dihormati tidak dihormati itu bukan tujuan. Ada berkat tidak ada berkat itu bukan tujuan. Makanya kalau ada orang yang konseling sama saya, tidak pernah aku minta uang sama kalian. Tidak pernah aku minta uang sama jemaat. Tidak pernah. Aku bekerja hanya untuk supaya aku melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu sudah cukup bagiku. Sebab bagi Dia yang bisa mencukupkan segala sesuatu. Bagi dalam apa yang sedang kita doakan supaya kita memiliki gedung ini. Tidak pernah aku menjadikan jemaat jadi terus-menerus saya bilang, beri. Kalau kamu tidak memberi, apalagi kalau ada pendeta yang mengatakan, kalau kamu memberi, kamu akan mati. Kamu akan terkutuk. Wah, beri kali lah. Jangan begitu. Engkau memberi karena kau mengasihi Tuhan begini. Tapi karena engkau memberi karena ditekan oleh pendeta, jangan beri. Tidak ada gunanya. Engkau rugi uang, juga tidak diberkati, saudara. Tapi kalau engkau memberi karena engkau mengasihi Tuhan, Tuhan pemberianku ini, entah ada engkau memberkati, entah engkau tidak kuterima balasan dari apapun, tidak mengapa. Tapi aku memberi ini karena aku sungguh mengasihi Tuhan. Makanya dikatakan, bawalah persembahanmu. Apa tadi? Saya ulangi lagi dikatakan di sini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Kalau kamu memberi itu udah tulus. Oh nanti supaya saya diingat-ingat gembala, nanti saya kasih memberi. Jangan. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kamu memberi, beri dengan tangan yang tersembunyi. Kalau perlu pendetamu juga nggak perlu tahu. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nulis namamu juga nggak apa-apa, tidak salah, supaya tertib administrasi bisa. Karena ditulis nanti yang memberi persepuluhan ini, yang ucapan syukur ini, itu tertib administrasi bagi orang keuangan. Tidak salah. Tetapi kalau engkau nggak diingat-ingat namamu dalam engkau memberi, tidak ada masalah. Karena namamu dicatat dalam buku kehidupan. Tuhan yang akan mencatat itu. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah apapun. Jangankan pemberian kita, air mata kita aja. Firman Tuhan berkata, Dia akan taruh dalam kirbatnya. Betapa hebatnya Tuhan kita. Tuhan kita itu sangat detail. Sangat detail. Yang ngerti. Makanya kita melakukannya dalam melayani Tuhan itu adalah kita berbuat untuk Tuhan. Dan
bukan untuk manusia. Bukan supaya kita dipuji orang, tetapi kita mempersembahkan untuk kemuliaan namanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh pemberian kita nggak bisa kita balas, nggak kita bisa balas kebaikan Tuhan itu. Tetapi apa yang menjadi bagian kita? Tuhan, aku memberi. Baik itu korban pujian penyembahan aku bawa kepada Tuhan. Walaupun mungkin suaraku fals, tidak mengapa. Walaupun juga mungkin itu pemberianku tidak seberapa dibanding dengan yang lain, tidak mengapa. Asal engkau memberi dengan tulus hati. Sebab Allah memberi, Allah membalaskan kepada orang yang memberi dengan suka. Gak perlu kau hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Begitu juga kepada keluarga kita, saudara. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saling melayani satu dengan yang lain. Sebagai suami, betul, engkau imam di dalam keluargamu. Tetapi engkau melayani seisi rumah. Begitu juga istri, engkau melayani suami dan anak-anak. Tuhan telah memberikan anugerah bagi saya dan saudara. Tetapi jangan anugerah dan berkat Tuhan itu menjadi percecokan dalam keluarga. Jangan menjadi malapetaka di tengah-tengah keluarga ini. Tetapi lakukan itu untuk kemuliaan namanya. Engkau berkata segala apapun yang kuperbuat Tuhan, untuk kemuliaan. Keluargaku aku memberikannya, aku jadikan semua keluargaku ini untuk kemuliaan namamu, untuk kebesaran namamu. Kau selama ini keluargaku jauh dari persekutuan dari Tuhan. Hari ini Tuhan, aku berjanji di hadapan, aku datang kepadamu ya Tuhan, pulihkan keluargaku. Engkau capek saudara. Engkau capek kalau engkau mengandalkan hebatmu kekuatanmu, dan engkau semakin jauh dari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada suara Tuhan engkau dengar, engkau jangan keraskan hatimu seperti pada masa keduluan. Engkau akan mati dalam kehidupan kekal kalau engkau tidak mendengarkan dan mencengangkan mata hatimu untuk mendengarkan suara kebenaran. Kalau tidak engkau mencelikan mata rohanimu untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan seperti orang Israel, mereka mengeraskan hati untuk mendengarkan suara Tuhan, saudara. Tetapi hari ini kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau buka hati bagi Dia. Engkau menjadi saksi Kristus. Engkau tidak dipanggil hanya untuk percaya, tetapi kita dipanggil untuk bersaksi bagi Dia. Jadikanlah hidup saksi bagi Allah. Terlalu rugi engkau kalau engkau hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi tidak pernah engkau mengingat orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari ya, lihat sekelilingmu, lihat di sekitarmu. Adakah engkau melihat orang lain, melihat orang lain yang dalam keadaan susah? Engkau buka hatimu di situ. Jangan hanya engkau melihat kebutuhanmu sendiri, tapi lihat apa yang ada di dalam hati Tuhan. Kekristenan itu tidak lepas daripada namanya pengorbanan. Dan pengorbanan itu mungkin hatimu terluka hari ini, tetapi izinkan Roh Kudus untuk membangun luka hatimu. Dan percayalah pada waktu kita membuka hati bagi Tuhan, Dia akan memulihkan hidup saya dan saudara hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.